Shalom jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau naikkan penyembahan kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik, Engkau sungguh manis bagi kami. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau naikkan pujian dan penyembahan kami mau angkat tinggi tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya kuasa-Mu boleh melawat kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap sama-sama katakan, amin. Mari kita naikkan pujian ini. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau setia Tuhan. Kau bersamaku selama-lamanya. Tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ini mazmur kami bagi-Mu Tuhan. Ini sembah
Kau berikan yang terbaik. Ajarku untuk mengerti dan bersyukur, sebab Kau selalu ada bagiku, sebab Engkau Immanuel. Haleluya, Yesus Tuhan, tinggikan Engkau, muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, Jesus, Jesus. Firman Tuhan hari ini terambil dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara, kita ambil bagian A-nya, ini perkataan Yusuf. Saudara, tema perenungan firman Tuhan kita hari ini adalah ketidakadilan. Dalam hidup ini seringkali kita alami yang namanya ketidakadilan. Seperti seorang yang bernama Archie Williams yang mengikuti ajang pencarian bakat American Got Talent. Di situ dia bercerita tentang ketidakadilan yang dialami. Selain menampilkan bakatnya yang luar biasa, dia bercerita tentang kehidupannya. Bagaimana 37 tahun dia mengalami ketidakadilan, yaitu dia dipenjara selama 37 tahun untuk kejahatan yang tidak dilakukannya. Archie bercerita, di tahun 1982, dia dituduh melakukan kejahatan perkosaan terhadap seseorang. Tapi dia melewati persidangan yang tidak fair. Sehingga 37 tahun dia menunggu di dalam penjara untuk mendapatkan keadilan. Sampai kasus tersebut dibuka kembali dan pada akhirnya ditemukan ternyata bukan dia pelakunya. Saudara, kadang dalam hidup ini kita mengalami yang namanya ketidakadilan. Kita dituduhkan untuk hal-hal yang tidak dilakukan. Saudara, dalam kisah yang kita baca tadi, ini perkataan Yusuf. Kalau kita melihat kehidupan Yusuf, Yusuf pun banyak mengalami ketidakadilan dalam kehidupannya. Yang pertama, dia dihianati oleh orang-orang yang dia sangat percaya, yang sangat dia kasihi, yaitu saudara-saudaranya. Ketika dia dibuang di dalam pembuangan, di masa pembuangannya saudara di Mesir, Yusuf berubah posisi, tadinya anak kesayangan sekarang menjadi budak saudara. Ini ketidakadilan yang dialami. Dalam posisi itu pun tidak berhenti sampai di situ. Dia difitnah oleh istri Potifar sampai masuk ke dalam penjara. Saudara, mungkin dalam kehidupan kita tidak sampai masuk ke dalam penjara. Tapi seringkali ada orang-orang yang berlaku tidak adil dalam kehidupan kita. Mungkin hak yang harusnya kita terima dikerjain oleh orang berniat jahat sehingga kita tidak menerimanya. Sometimes saudara, dalam hidup ini ada orang-orang yang mungkin mencoba mereka-rekakan yang jahat, merancang kegagalan dalam kehidupan saudara. Tapi ingat, tidak sampai di situ rencana Tuhan. Tuhan tidak menaruh titik dalam kehidupan Anda ketika Anda mengalami ketidakadilan. Tapi apa yang Tuhan rancang? Firman Tuhan katakan, Tuhan merancang kebaikan untuk kehidupan saya dan saudara. Mungkin saudara dalam menjalani hidup ini sedang mengalami ketidakadilan dalam pekerjaan saudara, dalam karir saudara, atau mungkin bahkan saudara terlibat masalah hukum hari ini karena namanya ketidakadilan. Tapi tenang saudara, Tuhan punya rencana yang indah buat saudara. Tuhan merancang hal yang baik. Apa yang Tuhan rancang bukanlah kegagalan untuk saudara, tapi yang Tuhan rancang adalah kebaikan. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. Itulah yang menjadi kunci pegangan Yusuf sehingga dia kuat sampai visinya Tuhan genapi, sampai timingnya tiba. Tuhan memuliakan dia. Apa yang Yusuf lakukan? Yusuf percaya terhadap apa kata Tuhan. Yusuf percaya apa yang Tuhan tuliskan dalam kehidupannya, yaitu kebaikan. Yusuf tidak terpengaruhi oleh lingkungan, oleh orang-orang yang berusaha menggagalkan dia. Mungkin dalam hari ini juga orang-orang boleh buat jahat, boleh rancang kegagalan, tapi ingat, saudara punya Tuhan yang merancang kebaikan. Dan apa yang Tuhan rancang tidak pernah gagal. Tuhan akan buat segala sesuatunya indah pada waktunya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, kami percaya dalam kehidupan ini, kami punya Tuhan yang berdaulat. Orang boleh rancang kegagalan, orang boleh
mereka rekakan yang jahat dalam kehidupan kami, tapi sepanjang kami berpaut, berharap mengandalkan Tuhan, maka kebaikan yang Tuhan rancangkan. Mungkin hari ini kami belum melihat, hari ini kami belum merasakan, tapi kami percaya Tuhan pasti akan menyatakan waktu Tuhan dalam kehidupan kami, dan apa yang Tuhan buat itu pasti indah pada waktunya. Hamba juga menyerahkan setiap jemaat Tuhan dalam segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Berkat Tuhan ada atas mereka. Apa yang mereka rencanakan Tuhan buat berhasil. Usaha pekerjaan yang mereka lakukan, berkat Tuhan ada atas mereka Tuhan. Bahkan sepanjang hari, sepanjang mereka beraktivitas, di mana tempat mereka tuju, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk hari ini, dan kami percaya hari ini adalah hari yang luar biasa yang akan kami lalui bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.